Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Kita percaya kita ada di dalam hadirat Allah. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, hadiratnya menguasai setiap kehidupan kita. Semua beban, semua persoalan kita tanggalkan. Sekarang kita mulai berfokus ya, mendengar, siapkan hati kita biar Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melalui firman-Nya pada malam hari ini boleh intervensi kepada kita semuanya. Oke, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita masih belajar tentang sambungan kemarin ya, masalah otoritas, masalah power and authority atau otoritas dan kuasa. Nah, power and authority. Nah, saudara, kemarin sudah kita bahas ya, dalam bab pertama, yang perlu diketahui adalah sumber otoritasnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita hanya berbicara tentang power, tentang kuasa, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya berkuasa. Kuasa ini, kuasa atas itu, dan sebagainya. Ya, tapi saudara, kuasa yang dimaksud yang kita pelajari ini adalah kuasa yang sumbernya langsung dari Tuhan, ya, yang langsung dari Tuhan. Bagaimana kita melihat dan bagaimana kita tahu kita ini boleh memiliki kuasa itu di dalam kehidupan kita? Ada satu prinsip yang harus kita ketahui. Kalau kita semuanya sepakat bahwa sumber otoritas atau kuasa itu dari Bapa atau Tuhan Yesus sendiri, makanya kita harus tahu, otoritas datang dari ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Jadi kita apa yang kita lakukan? Kita harus belajar nurut sama Tuhan. Jadi dalam kalangan kerohanian sekalipun, ada orang-orang yang menggali power ini juga kadang-kadang ada kekeliruannya. Ya, boleh dikatakan ini koreksi juga bagi gereja-gereja Tuhan ya. Kalau mau sih dikoreksi. Banyak sekarang orang rajin mengadakan praise and worship, worship night ya, atau worship, breakthrough worship dan sebagainya. Jadi worship itu kalau saya perhatikan ya, tujuannya adalah apa? Supaya ketika saya worship saya jadi powerful. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Worship itu sebenarnya dari kata worship ya, yaitu tunduk. Kalau bahasa Jawanya delosor. Tahu delosor? Gitu loh. Jadi tunduk sampai mukamu itu ke tanah begitu loh. Penundukan. Artinya apa? Semua eksistensi dalam hidup Anda tanggalkan, Anda ambil punyanya Tuhan seluruhnya dalam kehidupan Anda. Itu sebenarnya dalam penyembahan seperti itu. Jadi banyak orang worship, tujuannya supaya dia hebat. Merasa grung, lalu merasakan ada sesuatu yang dahsyat di dalam dirinya. Lalu mulai nih, karena tadi sudah merasakan hadirat gitu, lalu mulai diimpartasikan kepada orang-orang lain. Bisa, memang bisa. Saya dulu melakukan hal seperti itu. Tapi saudara, kalau Anda pengen dapat power yang original, datangnya dari Dia, cuma satu. Mulai tunduk dan taat kepada otoritas Dia. Ketika Anda taat, semua perintahnya Anda jalankan. Sebenarnya Anda sedang melakukan proyeknya surga. Amin. Karena ini proyeknya surga, surga akan membackup Anda dengan segala powernya. Jadi ketika Anda taat kepada Dia, surga otomatis akan mengalirkan kuasanya ya, supaya apa yang Anda lakukan menurut apa yang diperintahkan oleh surga itu akan terlaksana. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang persoalan jadi powerful atau enggak ini sebenarnya simpel. Anda mau taat atau tidak? Kalau Anda enggak taat dan Anda hanya pengen jadi orang powerful, bisa Anda lakukan.
Tapi Anda nanti akan menggenapi apa yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Nanti banyak pada akhir zaman ada orang yang komplain dengan Tuhan. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Betul? Ketika Anda menyembuhkan orang sakit, Anda punya power. Anda punya kuasa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Sembuh, saudara. Amin. Bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, bangkitkan orang mati demi namamu. Pakai kuasa apa? Kuasa rohani. Tapi Anda kaget nanti. Aku tidak kenal engkau. Hei, kamu pembuat kejahatan. Betul nggak? Jadi jangan sampai ya apa yang Anda lakukan hari ini kelihatannya Anda berhasil, padahal nggak ada nilai sedikit pun di hadapan Tuhan nantinya. Nah, oleh sebab itu, kita mulai belajar malam hari ini. Ya, sumber kuasa atau sumber otoritas itu pastikan sumbernya adalah dari Tuhan langsung, dengan cara kita tunduk, kita taat kepada perintahnya, dan kita boleh menjalankan agenda surga. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan malam hari ini kelanjutannya. Oleh sebab itu, ya, ada satu disiplin dan tolak ukur yang harus diketahui oleh gereja Tuhan. Apa itu disiplin dan tolak ukurnya? Allah Bapa berkata begini, aku akan mengaruniakan otoritas atas beberapa orang hambaku untuk menguasai ombak, untuk menguasai angin, untuk menguasai gunung-gunung, untuk menjalankan disiplin di muka bumi ini. Di mana disiplin diperlukan, otoritas harus ditegakkan. Tapi di samping itu, sebuah standar juga harus ditegakkan. Saudara, perhatikan, pesan daripada Allah Bapa ini wow, ya. Di mana Bapa akan mengaruniakan kuasa atau otoritas atas hamba-hambanya, orang-orang percaya, untuk bisa menguasai alam, menguasai ombak, menguasai angin, menguasai gunung-gunung, ya. Jadi ini perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Kalau kita bicara tentang iman sebesar biji sesawi, Tuhan Yesus pernah mengatakan, katakanlah kepada gunung itu, ya, katakanlah kepada pohon ara itu, supaya tercabut atau gunung itu pindah ke laut, maka pohon ara ataupun gunung itu pun akan nurut omongan Anda. Itu iman yang luar biasa, bukan? Ternyata memang Allah ingin mengaruniakan kuasanya itu kepada Anda. Anda diberi otoritas atas ombak, atas badai, atas gunung. Dan itu pernah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Betul? Ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus itu pernah mengalami 2 kali peristiwa yang sama di tempat yang sama. Ya. Lokasinya adalah di Danau Galilea. Jadi peristiwa yang pertama, Yesusnya ada di dalam kapal itu. Tapi Yesusnya tidur, ya. Yesusnya tidur. Lalu muridnya itu dihantam oleh badai, dihantam oleh ombak, angin sakal menerpa mereka. Lalu membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangkit, Yesus berdiri menghalau badai itu. Dia berdiri dan dia katakan, "Hai badai, tenang." Badai itu tenang, saudara. Ombak, diam. Ombaknya diam. Ya, angin teduh, anginnya teduh. Sampai akhirnya murid-muridnya ini bertanya satu dengan yang lainnya. Siapa gerangan orang ini? Sehingga ombak, angin, badai, taufan tunduk kepada dia. Hal yang sama sekarang, Bapak berjanji, aku akan mengaruniakan otoritas ini kepada beberapa orang hambaku. Jadi enggak semuanya. Ada yang dipilih. Ada yang mau diberikan otoritas yang sama seperti apa yang pernah Yesus lakukan ketika ada di atas perahu untuk menghardik ombak, angin, badai, dan taufan itu. Nah, saudara, siapa itu hamba-hamba yang akan diberikannya itu? Adalah orang-orang yang sudah didisiplin. Orang-orang yang mau menundukkan diri kepadanya.
Nah, saudara, tadi dikatakan ada prinsip di mana disiplin diperlukan, otoritas harus ditegakkan. Jadi ini merupakan dua hal yang berkaitan. Kalau Anda tidak mau mendisiplin diri Anda untuk tunduk kepada Dia, Anda tidak bisa menerima otoritas itu yang datang dari Dia. Amin. Nah, di sini harus ada standar yang ditegakkannya. Saudara, sekarang nanti akan ada beberapa waktu di mana Tuhan akan menunjuk beberapa orang, hamba-hamba Tuhan, untuk mendisiplin bukan hanya dirinya sendiri atau manusia, tapi sampai kepada kelompok, kepada bangsa atau negara. Ya, Bapak mengatakan begini selanjutnya, pesannya kita lihat dalam materi kita. Aku akan mendisiplin bangsa ini dengan banyak hukuman. Kalau saja umatku telah mencapai ketaatan yang sempurna, bangunkan pasukan bagiku dan mereka akan kuberi otoritas untuk melakukan disiplin dengan menguasai kekuatan alam ini. Dan mereka sekaligus akan kujadikan contoh menjadi tolak ukur bagi bangsa ini. Harus ada sebuah tolak ukur atau standar sebagai pembanding bagi bangsa-bangsa di dunia ini, yakni standar disiplin dan ketaatan. Aku ingin semua umatku bangkit menjadi standar seperti itu. Aku memerlukan sejumlah anak-anak Allah yang menjadi standar kemuliaan bagi bangsa-bangsa, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga membuat mereka tahu bagaimana harus hidup benar di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, ternyata kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan atau contoh standar bagi lingkungan, bagi orang lain, bahkan bagi kelompok dan bangsa sekalipun. Ya, oleh sebab itu, Dia mau memulai dari diri kita. Ada pendisiplinan secara pribadi. Orang-orang atau gereja Tuhan yang mau melakukan pendisiplinan dengan mau tunduk kepada Dia, saudara, nanti orang-orang ini akan menjadi seperti permata di tangan Allah, dan ini akan dijadikan menjadi sebuah standarnya. Bahkan orang-orang yang telah terpilih, terseleksi seperti ini, boleh mengadakan penghukuman atas bangsa-bangsa yang durhaka atau pemberontak. Kita lihat ya beberapa ayatnya. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, 2 Korintus 10 ayat 5 ya, ini bicara tentang senjata-senjata atau perlengkapan-perlengkapan rohani bagi orang-orang percaya. Ya, di mana kita orang percaya boleh melakukannya. Mematahkan setiap siasat orang. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Menentang pengenalan akan Allah. Lalu yang satu ini saudara, yang terakhir. Ya, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Siapa yang dimaksud ini? Paulus dan timnya. Bukan Tuhan. Tapi orang-orang percaya boleh melakukan penghukuman atas orang-orang yang durhaka atau kelompok yang durhaka. Tapi ada syaratnya. Enggak semua orang percaya, enggak semua orang Kristen lalu melihat orang jahat atau kelompok yang jahat lalu Anda kutukin dia. Ya. Ada persyaratannya, apakah Anda pantas untuk melakukan tugas ini atau tidak? Anda boleh atau tidak melakukan penghukuman. Paulus katakan di dalam bagian terakhir, bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin.
Yang belum taat sampai sempurna taatnya, nggak boleh menghukum sesama. Ya, kan ada ayat mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Karena penghakiman itu haknya Bapak, haknya Tuhan. Amin. Apalagi sampai menghukum. Anda nggak punya hak. Tapi Paulus bilang, kalau ketaatanmu telah menjadi sempurna, Anda boleh melakukan penghukuman. Padahal penghukuman itu bagian siapa? Bagiannya Allah. Haknya Allah. Amin. Haknya Allah kenapa boleh Anda lakukan? Orang yang taat artinya disetarakan dengan Allah. Kalau Allah boleh menghukum, itu bagiannya. Kalau Anda sudah didapati taat seperti Allah atau Tuhan Yesus, taat kepada Bapaknya, Anda boleh melakukan penghukuman juga. Amin. Nah, sekarang lihat, saudara. Anda yang suka menghakimi sesama itu. Masihkah ada keteledoran, kesalahan di dalam hidup Anda? Sebenarnya Anda nggak pantas melakukan itu. Ya, tapi kalau Anda sudah dinyatakan oleh Roh Kudus yang memberikan konfirmasi kepada Anda, kamu sudah taat, kamu boleh melakukan. Ya, kenapa? Semua idemu, semua gagasanmu bukan bersumber dari dirimu sendiri. Anda melakukan karena Bapak melakukannya. Amin. Jadi ketika Anda menghakimi, ketika Anda menghukum, sebenarnya bukan Anda yang menghukum. Allah Bapak pinjem mulutmu saja. Ngerti ya maksud saya? Allah Bapak pinjem mulutmu. Kenapa? Anda tunduk. Dia ngomong, Anda melakukannya. Amin. Seperti apa yang dia omongkan kepada Anda. Itu namanya taat yang sempurna. Ayo mulai belajar taat. Ya, ketaatan itu bisa bertumbuh dari kecil sampai akhirnya jadi sempurna. Mulai belajar, ya, dengar suara Tuhan dan melakukannya. Amin. Banyak orang mengejar suara Tuhan, cari suara Tuhan. Tapi persoalannya, kalau saya lihat, dia nggak pernah menggenapi di dalam kehidupannya. Karena ketika Tuhan mengatakan sesuatu, dia tak pernah ada di situ. Dia tak pernah melakukannya. Amin. Nah, ketika Anda mendengar suara Tuhan, harus Anda mulai melakukannya. Amin. Nah, ketika Anda melakukan, nanti Tuhan akan menambah porsinya. Ya, menambah porsinya. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan menambahkan, mempercayakan kepada Anda tentang proyek atau suara Tuhan, tentang hal-hal yang besar juga di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, apakah ada orang yang pernah menghukum? Paulus pernah. Ada orang namanya Elimas. Karena dia ngerecohin terus pelayanannya Paulus. Paulus berbalik, memandang orang itu. Sampai kapan engkau membelokkan jalan Tuhan itu? Kalau kamu tidak bertobat, buta kau. Itu Elimas buta. Nah, saudara, buta beneran tuh. Nah, melakukan penghukuman itu. Tapi ada yang lebih hebat lagi, saudara. Karena dia taat, dia bukan hanya menghukum personal, yaitu satu orang saja. Tapi menghukum dunia. Bukan hanya menghukum bangsa. Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani, pasal 11 ayat yang ke-7. Siapakah namanya? Nah, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan di sini ya. Karena iman, maka Nuh
dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, jadi ada sebuah perintah, ada sebuah petunjuk yang belum kelihatan atau belum jelas. Ya, tapi Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh Nuh dengan taat. Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Siapa yang menghukum dunia? Banyak kadang-kadang khotbah, Tuhan menghukum dunia. Bukan. Yang menjalankan penghukuman itu Nuh. Orang yang taat itu. Amin. Nuh menghukum dunia. Nuh menghukum dunia. Pak, bukankah Allah? Alkitab bilang apa? Dalam Ibrani 10 ayat 7 tadi dikatakan, ya, nah bahwa dengan taat tadi, ya, Nuh menghukum dunia karena iman itu. Ini merupakan otoritas sekaligus power yang dimiliki oleh Nuh, bukan? Dia punya otoritasnya, dia juga punya powernya. Kenapa? Karena dia taat. Ketaatan itu memang gampang, tapi sulit juga, amin. Kenapa saya bilang gampang dan sulit? Gampang karena Anda hanya modal telinga. Dengar dia memerintah, dia ngomong apa kepada Anda. Ya, hanya itu saja. Selebihnya Anda menjalankan, Anda melakukannya. Walaupun kadang-kadang itu merupakan mission impossible. Hal-hal yang tidak mungkin. Coba saudara, kalau Anda jadi Nuh, kira-kira Anda melakukan atau tidak? Ayo, kalau Anda jadi Nuh. Tapi saya kan bukan Nuh, Pak. Ya, saya kan Hester. Saya kan bukan Nuh, Pak. Ya, saya kan bukan Nuh. Nah, saudara, kita mencontoh. Kenapa Nuh bisa? Kalau Nuh bisa, Anda harus bisa juga. Amin. Ada contoh. Kalau Anda belum melihat contohnya, Anda boleh komplain. Tapi kalau ada orang yang pernah melakukannya dan dia bisa, harusnya ini memotivasi Anda, bukan? Memacu Anda. Kalau Nuh bisa, aku pun bisa. Amin. Jangan ambles gitu loh. Kan Nuh beda. Nuh kan zaman dulu. Saya kan hidup zaman now. Betul nggak itu? Nah, Nuh kan belum ada komputer. Ya. Adanya andong dulu. Ya lah. Nuh kan masih hidup di zaman kuno. Tapi saudara, dosa tetap dosa. Amin. Anda lihat, zaman Nuh kala itu, dunia ini sudah jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan bilang, semua yang dipikirkan oleh manusia itu sangat melukai Tuhan. Aku menyesal membuat manusia. Aku akan membinasakan mereka. Tapi dia cari orang. Siapa yang akan mengeksekusinya? Siapa yang akan melakukannya? Amin. Saudara, kadang-kadang kita berpikir keliru begini. Kan Tuhan itu bisa melakukan sesuatu. Dia kan maha kuasa. Dia kan maha segala-galanya. Dia kan maha hadir. Dia kan maha apa aja lah. Ya. Nah, kalau dia mau melakukan semua yang ada di bumi, nggak usah cari manusia dong. Oh, nggak bisa. Karena sudah ada perjanjian ketika antara Allah dengan Adam waktu itu ya. Bumi dan segala isinya itu sudah diserahkan otoritasnya kepada Adam. Amin. Jadi segala sesuatu perubahan yang terjadi di bumi ini itu tergantung manusia. Nah, walaupun Allah punya hak, tapi dia harus minta izin. Dia harus sepakat dengan
yang punya otoritas ya, yang ada di bumi. Pada waktu itu Adam. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, dicari oleh Allah. Siapa yang pantas untuk memegang otoritas ini, untuk mengendalikan bumi dan segala isinya ini siapa? Ya, lalu ketemulah Nuh ini. Nuh, boleh kamu lakukan. Aku beri kuasa, aku beri otoritasnya. Sekarang aku beri juga powernya, hukum bumi ini. Tapi kamu harus taat, buktikan ketaatanmu. Nah, saudara, bicara tentang ketaatan, ini hubungannya sangat erat dengan waktu. Ketaatan itu nggak bisa seperti membalik tangan. Anda dengar hari ini, lalu Anda bilang, ya aku mau, aku taat. Saudara, kadang-kadang diuji oleh waktu. Berapa tahun Nuh membuat bahtera? Nggak lama kok, cuman 100 tahun saja. Amin. Anda lihat, orang berjalan melakukan proyeknya Bapak, melakukan proyeknya surga, melakukan agendanya Allah, konsisten dalam kurun waktu 100 tahun. Dan itu dalam keadaan, dalam kondisi ditentang, dihina. Betul nggak? Satu orang pun nggak ada yang percaya. Sudah Anda perhatikan. Tapi Nuh tetap, walaupun tidak kelihatan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan Tuhan memerintahkan membuat bahtera itu bukan di pinggir pantai gitu, enggak. Tapi di atas gunung. Nah, saudara, ini kan lucon, betul nggak ya? Bikin bahtera kok di atas gunung itu kan aneh, betul nggak? Tapi Nuh itu kok nurut-nurut aja gitu loh. Ya, kalau Anda menilai Nuh mungkin hari ini, Anda pikir sama seperti orang menganggap Nuh itu gila, bukan? Bikin bahtera di atas gunung. Belum pernah ada hujan lagi, betul nggak ya? Untuk apa itu? Tapi Nuh tetap memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum dengan air. Ayo bantu, kerjasama, bikin bahtera ini. Nah, dengan iman, Nuh menyelamatkan keluarganya. Yang lainnya dibinasakan. Alkitab mengatakan, Nuh menghukum dunia. Amin. Jadi dalam cerita Nuh ini, bahtera itu, siapa yang menghukum dunia? Bukan Allah. Yang melakukan penghukuman adalah Nuh atas perintah Allah. Amin. Nah, sekarang dia cari orang-orang yang pantas memegang otoritas atas bumi ini. Siapa? Ayo, sekarang kalau kita mulai melakukan pemetaan, ya, setiap daerah. Saya ada di Jakarta, ya, Anda ada di daerah mana saja. Sebenarnya di mana Anda ditempatkan, disitulah Anda harus membuktikan bahwa Tuhanlah yang menaruh Anda di tempat itu, dan Tuhan memberikan otoritasnya, dan Anda punya kuasanya. Amin. Sehingga segala sesuatu yang ada di sekitar atau daerah Anda bisa mengubahnya dengan cepat. Kenapa? Anda pegang otoritasnya. Bagaimana Anda bisa memegang otoritas itu? Belajar seperti Nuh, menjadi orang yang taat. Amin. Nah, saudara, Yesaya pasal 49, ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Ya. Dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong, ya, anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Nah, saudara, di sini dikatakan, ya, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku. Ya, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan and set up my standard for the peoples. Jadi Anda dijadikan standarnya, ya, bukan hanya tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panji untuk suku-suku bangsa. Tapi Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu Saudara sebagai standar atas semua manusia di sekitar kita ini. Amin. Nah, saudara,
ketika Anda sudah dijadikan standar ini, nanti Anda juga akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup Anda. Ya, Tuhan akan membuat Anda menjadi mercusuar. Ya, dan disinilah akan terjadi transfer otoritas nantinya. Orang-orang yang terlatih atau orang yang telah terlatih dalam kebenaran adalah seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang mencari-cari jalan. Amin. Perhatikan ya. Orang yang telah terlatih dalam kebenaran atau taat itu seperti menara atau mercusuar. Ya, yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang sedang mencari-cari jalan. Jadi goalnya ke sini nih. Memang tadi kita cerita tentang yang menakutkan, menghukum dunia. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghukum dunia, tidak. Ternyata nilai ketaatan yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau menjadikan Bapak Ibu Saudara nantinya menjadi sebuah standar. Standar bagi lingkungan, standar bagi bangsa, standar bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga semua memandang Bapak Ibu Saudara seperti memandang mercusuar. Ya. Nah, mercusuar ini menuntun, mengarahkan. Anda lihat kalau ada pesawat ya yang akan landing di bandara itu ya, lapangan terbang. Nah, ketika malam gelap gitu, mereka kan nggak bisa melihat di situ. Tapi dia melihat ada lampu yang di atas itu loh. Ya, lampu di atas mercusuar itu. Nah, sebagai pemandunya. Nah, dia mulai ikutin lampu itu. Sebuah menara ya dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang sedang mencari-cari jalan. Ada banyak orang saudara, kalau berdoa ini salah satu contohnya, tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah jalan. Amin. Anda tahu maksud saya, ya? Ketika mereka sedang mencari jalan, kenapa Anda tidak bilang, kamu pengen ditunjukin jalan? Ada satu jalan, ya. Nah, ya, ada satu jalan. Anda boleh menunjukkan jalan yang benar itu kepada mereka. Anda mercusuarnya, Anda penunjuk jalan itu supaya orang bisa mencapai kepada kebenaran atau kepada Allah itu sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang kita sebagai mercusuar, kita harus mengetahui ya fungsi daripada mercusuar itu apa. Tadi memang dikatakan mercusuar itu untuk menuntun orang-orang yang sedang mencari arah atau kebenaran-kebenaran itu. Nah, sebagai mercusuar, kita harus melakukan ini. Sebuah menara tak memerlukan pujian. Sebuah menara ya hanya membutuhkan pengakuan atau akan kegunaannya. Ya, sebuah menara tak memerlukan pujian, hanya pengakuan akan kegunaannya. Walaupun ada wow, ya diangkat tinggi oleh Allah, tapi Anda nggak boleh nyombong. Anda nggak boleh bangga diri. Wah, sekarang gue udah jadi ketua nih. Wah, gue sudah jadi leaders nih, ya. Ada perasaan bangga, ya. Lah, saudara, nggak boleh, ya, nggak boleh bangga diri seperti itu. Apalagi menuntut pujian. Gimana tadi khotbah saya? Ya, gimana tadi saya WL tadi? Gitu. Gimana tadi permainan musik saya tadi? Nah, saudara, nggak usah menuntut pujian. Sebuah menara tidak perlu menuntut atau tidak memerlukan puji-pujian itu. Tapi sebuah menara hanya membutuhkan pengakuan akan kegunaannya. Kalau Anda dilihat orang dan orang melihat fungsi yang ada di dalam diri Anda,
lalu Anda boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar Anda, itu cukup bagi Anda. Amin. Bukan masalah Anda jadi terkenalnya, bukan. Ya. Jadi ketika orang sedang mencari sesuatu jawaban, lalu orang melihat Anda, lalu orang itu mengetahui di dalam Anda ada jawabannya, lalu Anda bisa menyelesaikannya. Cukup ada di situ. Ya. Soal orang mau ngomong hebat, soal orang mau ngomong powerful, ya itu bukan tuntutan. Bukan, kamu kok nggak ngomong saya hebat gitu? Nggak usah, saudara. Ya, membanggakan itu. Tapi cukup ya diakui kegunaan Anda. Jadilah orang yang berfungsi. Jadilah orang yang berguna saja. Amin. Berguna bagi lingkungan Anda. Kalau Anda bisa menjadi berkat bagi orang sekitar Anda, itu fungsi daripada sebuah menara, menuntun, menolong, membebaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, saudara, selanjutnya, bila seseorang cukup dilatih dan penuh dengan hikmat Allah, mereka akan menjadi standar atau tolak ukur atau pelita yang menyala, mercusuar di malam hari, agar yang lain boleh mencapai pelabuhan dengan aman. Ya, menara yang menuntun orang lain kepada jalan keselamatan akan mendatangkan kemuliaan bagi yang membuatnya. Aku membutuhkan banyak mercusuar seperti ini di seluruh negeri ini dan di seluruh dunia. Aku membutuhkan orang-orang yang siap, yang mau ditempatkan di mana-mana dalam tingkatan-tingkatan sosial dan masyarakat. Nah, saudara, siapa yang menangkap kerinduan daripada Bapak di surga hari ini? Dia merindukan adanya mercusuar yang lebih banyak bermunculan lagi di seluruh dunia ini. Tuhan akan bawa Anda menurut kapasitasnya. Jadi mercusuar kelas apa nanti? Tergantung. Kalau Anda pantas untuk jadi mercusuar lebih tinggi, ya lah, nah tingkat provinsi gitu ya, lah Anda bisa ada di ibu kota provinsi itu. Tapi kalau kelasnya baru di UD, kelas kampung, ya enggak masalah, ya enggak. Di daerah pun Anda boleh menjadi mercusuar juga di sana, amin. Tapi fungsinya harus ada. Lalu sebab itu RTM ini membangun pola kelas pemuridan ini untuk apa? Kami tidak mencari massa, bukan. Ya, kami tidak membangun sebuah organisasi yang berupa gereja dan sebagainya. Tapi misi kami adalah mendewasakan dan menyampaikan pesan Bapak ini kepada mereka. Ya, siapa yang mau bergabung? Silakan. Nah, disinilah kita mulai. Ya, membentuk pasukan-pasukan yang di sini nih. Ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa ya, nanti ya akan terjadi banyak bermunculan. Tahun 2022 ini khususnya, saya menangkap, saudara ya, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak. Api itu sudah mulai menyala. Dan mulai diimpartasikan, mulai ditularkan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, orang-orang yang menangkap mulai juga menularkan kepada orang lain juga. Akan terjadi suatu pergerakan yang luar biasa. Munculnya mercusuar di setiap daerah. Ya, nah, Anda nanti akan melihat orang-orang yang sudah membangun dirinya tidak egois lagi, tapi mau menjadi orang yang taat kepada Dia. Mau melakukan agendanya Tuhan. Gak mencari hormat. Gak mencari popularitas. Gak mencari keuntungan. Hanya satu. Bagaimana rencana Allah itu boleh terjadi di muka bumi ini. Ya, nah, bangun, persiapkan diri Anda. Ketika Anda sudah mulai punya hati seperti itu, Anda harus mulai bersiap. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan sesuatu untuk melangkapi Anda. Bersiaplah. Akan ada suatu transfer otoritas yang besar. Agar dengan cepat
Pikiran Kristus boleh dibagikan merata dan merubah manusia kedagingan itu menjadi manusia yang rohani. Amin. Nah, mari kita baca dalam Matius 5 ayat 15 dan 16. Matius 5 ya. Matius 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Ya, Tuhan katakan di sini, lagi pula seseorang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, di bawah gantang. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, pelita itu nggak boleh tertutup. Kalau pelita itu tertutup, sinarnya nggak keluar. Ya, apa yang menutup pelita itu? Yang menutup pelita itu gantang. Ya, nah gantang itu berbicara tentang masalah kebutuhan diri Anda. Ya, masalah kebutuhan diri Anda. Saudara, kalau Anda ingin mengalami sebuah transformasi yang besar, sehingga Anda bisa menjadi mercusuar yang menyala, berguna bagi lingkungan Anda, ya. Caranya gimana? Cari Tuhan, jangan berurusan hanya dengan solusi hidup Anda saja. Banyak orang hanya cari Tuhan untuk kebutuhan solusi hidupnya, bukan? Jadi Tuhan itu hanya dijadikan sebagai sumber jalan keluar untuk masalah hidupnya. Saudara, tentang masalah hidupmu itu sudah dijamin, sudah diselesaikan, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia sudah katakan, it's finished, sudah selesai. Anda tinggal mengerti, Anda tinggal percaya apa semua yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini, Anda terima dengan iman. Ya, Anda terima dengan iman. Ketika Anda punya iman atas semua apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda tidak lagi berpikir untuk hal-hal itu, bukan? Pikiran Anda boleh dilakukan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk apa? Nah, sekarang untuk hal-hal yang berikut ini. Aku karena sudah dibereskan masalahku, karena sudah dicukupkan tentang kebutuhanku. Aku nggak mikir tentang kebutuhanku lagi. Aku nggak memikirkan lagi tentang masalahku lagi. Amin. Sekarang aku harus menjadi berkat. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, Bapak menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu, ya, untuk menyelesaikan apa yang Anda butuhkan. Itu yang pertama. Bapak menyuruh anaknya turun ke dunia untuk melakukan, menebus Anda, ya, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Dan dia sudah katakan, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Sudah aku bereskan. Nah, dengan mengerti semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan, di atas kayu salib itu, dosa ditanggung, penyakit disembuhkan, kutuk dipatahkan. Amin. Kutuk kemiskinan juga diganti dengan kelimpahan. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa? Itu sudah menjadi bagian Anda. Dengan mengerti seperti itu, Anda nggak mengejar lagi. Sekarang Anda boleh memikir yang lainnya, ya. Oke,
Kalau semua sudah dikerjakan, kebutuhanku ini, sekarang aku mau melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk keuntungan Tuhan. Itu namanya mercusuar yang memancarkan cahayanya sehingga menuntun banyak orang ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, memang awal-awalnya sih orang datang ke RTM itu adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Ya, masalah utang, masalah penyakit, ya, masalah ini dan masalah itu. Lalu mulai konseling, ya. Nah, di sini ternyata tidak dijadikan baby Christian, ya. Semua orang yang bermasalah di sini, ya, dibawa kepada Tuhan. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mulai belajar jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, mulai kuat kakinya. Tanpa dia sadari, karena berjalan dengan Tuhan, mereka kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Kehilangan utangnya, kehilangan penyakitnya. Ya. Nah, kalau ditengkingin terus, saudara, itu keenaan nanti kadang-kadang gitu. Jadi kayak orang ketagihan. Besok datang lagi, gitu, Pak Gideon, tolong tengkingin lagi ya, gitu ya. Besok datang lagi, tolong Pak tengkingin lagi, gitu ya. Nah, itu ketagihan. Enak. Dia nggak berpikir, dia nggak melakukan sesuatu, dia cuma tenang aja, gitu ya. Nah, tapi mulai dilatih. Untuk apa? Bertumbuh. Sehingga mata kakimu mulai kuat. Anda bisa berdiri, berjalan dengan dia. Ya. Nah, mulai bangkit. Mulai bangkit. Tumbuh ada di sini. Lalu mulai ya mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda. Saya harap Bapak Ibu Saudara, walaupun Anda tidak kebetulan ada di dalam wadah RTM, dalam kelas pemulihan discipleship seperti ini, lalu mendengar tentang pengajaran-pengajaran seperti ini. Saudara, saya jamin, ketika Anda mendengar kebenaran ini, nasibmu seperti apa yang dirancang oleh Tuhan. Tuhan mau menjadikan Anda mercusuar-mercusuar yang tinggi, menyalakan sinarnya itu. Dan Anda boleh menjadi tuntunan, panutan, standar bagi orang-orang di sekitar Anda. Ada sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Kalau hari ini Anda sudah banyak mengerti kebenaran, tapi pelitamu nggak kelihatan, nyalanya nggak kelihatan, itu artinya ada yang sedang menutup di dalam kehidupan Anda. Apa yang menutup? Tuhan Yesus katakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Ya enggak? Jadi kalau sampai ada pelita ada di bawah gantang itu unsurnya sengaja. Betul enggak? Bukan kebetulan ya, pelita itu ada di situ itu pasti ada yang naruh. Kalau itu pelitamu, tanggung jawabmu. Kenapa pelitamu ada di bawah gantang? Ya, kenapa pelitamu ada di bawah gantang? Yesus menegur, ya, tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau sampai tidak bersinar pelitamu, artinya Anda dengan sengaja meletakkan pelitamu di bawah gantang. Amin. Kebutuhan hidupmu jauh lebih penting dibanding rencana Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Nah, Tuhan lebih penting daripada kebutuhanmu. Kita lihat sekarang ya. Itu artinya menaruh pelita di bawah gantang. Sehingga hidupmu tidak bersinar. Tapi Tuhan tadi katakan ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 15 tadi. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya.
Nah, jadi tempatnya terang itu adalah kaki Dian. Apa itu kaki Dian? Kaki Dian itu istilah yang lainnya atau nama lainnya adalah menorah atau pelita. Ya, nah itu adanya di ruang kudus dalam bait suci itu ya. Itu ada di ruang kudus. Anda tahu? Ya, kaki Dian itu ada 7 corot. Ya, nah 7 corot itu adalah gambaran dari jemaat. 7 jemaat. Kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu, itu artinya 7 corotnya itu adalah lambang atau gambaran dari 7 jemaat. Ya, dari Philadelphia, Smyrna, Efesus dan sebagainya itu. Ya, ada 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, bahan daripada kaki Dian itu apa? Emas murni, saudara. Berapa kilo? Tingginya itu sedada orang dewasa. Bukan seperti apa yang Anda dapat ketika dari Israel gitu ya. Lalu kaki Dian dari perak itu loh. Bukan seperti itu. Dari aluminium loh. Ya. Yang cuma sep-sep gitu. Yang ya ada jengkal dan sebagainya. Tapi tingginya sebenarnya 1 dada orang dewasa. Dan itu dari emas yang ditempa, emas murni. Ya. Wah, saudara. Nah, jadi wadah atau kaki Dian itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah kemurnian. Mas bicara motivasi yang murni, ya, kemurnian. Nah ini kaitannya korelasinya dengan ketaatan ada. Ketika Anda murni, Anda baru bisa taat. Tujuan hidup Anda hanya mau menyenangkan Dia. Ayat 16, saudara. Kita baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Ya, yang ada di surga. Nah, saudara, jadi inilah tujuannya. Supaya terangmu itu bercahaya di depan orang. Dan semua orang boleh melihat perbuatanmu yang baik itu. Jadi terang itu bicara apa? Buah kehidupan Anda. Bukan hanya omongan Anda. Tapi manifestasi dalam perbuatan kita ini, nanti orang akan melihat adanya manifestasi Yesus, perubahan di dalam kehidupan kita. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ya, jadi Yesus katakan, ya, akulah terang dunia. Jadi awalnya Yesuslah yang menjadi pelita mercusuar bagi dunia ini. Tapi sekarang tugas ini didelegasikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan? Ketika Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau dulu waktu ada Yesus, Yesuslah terang dunianya. Sekarang siapa yang harus menjadi mercusuar terang di dunia ini? Dunia ini mau jadi gelap atau terang, tergantung siapa? Tergantung Bapak Ibu Saudara. Fungsi terang itu terjadi atau tidak. Dia sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Anda diangkat oleh Dia untuk menjadi terang atas dunia ini. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu bahwa tentang kuasa dan otoritas itu memang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Jadi, memang kuasa dapat diperoleh seseorang tanpa ia memiliki otoritas. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Kis kemarin ya. Kuasa dapat diperoleh seseorang tanpa ia perlu memiliki otoritas. Kuasa dapat ditarik dari mana saja ternyata. Termasuk dari udara yang disebut chi.
ya, atau dari matahari, bulan, dan bintang. Nah, ini aliran Reiki, ya. Bisa juga melalui transfer urapan. Ada juga yang melalui pengakuan iman. Terus menerus. Nah, ada juga nih, kuasa itu dapat juga dicuri. Hasil dari curian. Nyolong dari orang lain. Ya, itu bisa, ya. Nah, Saudara, kok bisa urapan itu dicuri, Saudara? Ada, Saudara, orang yang nyolong urapan ada nggak? Ada loh. Itu perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Itu tanpa ngomong sama yang punya urapan, bukan? Dia nyelonong aja, disamber dari belakang, udah gak ya? Dia sembuh tuh. Yesus noleh, siapa tadi yang jamah-jamah saya? Murid-murid bilang, guru, kan sekitarmu banyak orang. Semua kan menjamah engkau. Oh enggak, yang satu ini beda. Dia jamah saya punya motivasi. Nyolong setrum. Nyolong setrum. Jadi Tuhan Yesus itu merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Tapi orang itu enggak minta izin sama dia. Tuh enggak, nah, itu nyolong namanya, betul enggak? Bisa. Ya. Nah, sekarang banyak orang ini nyari pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang urapannya luar biasa. Lalu buru-buru datang pada salaman sama dia, ya. Waktu salaman itu dia ngomong, aku colong setrumnya, aku sedot setrumnya. Ya. Ada juga yang begitu, tukang nyolong tuh. Nah, itu ada juga orang-orang yang yang mentalnya seperti itu, tukang nyolong urapan, ya, tukang nyolong kuasa. Tapi juga bisa dicari dari alam, ya. Tadi contohnya, Saudara, walaupun nggak mengenal Tuhan, nggak perlu taat, orang bisa jadi sakti, ya. Karena apa? Dia mengambil kuasa dari chi, ya, atau udara. Nah, Saudara, tai chi dan yoga adalah suatu praktek olahraga yang sekarang populer di tengah masyarakat dewasa ini. Banyak orang yang tertarik ikut karena diajak oleh teman mereka yang mempromosikan bahwa yoga dan tai chi sungguh bermanfaat bagi kesehatan mereka. Ya, selalu ini alasannya begitu. Tai chi dan yoga itu selalu dibilang ini olahraga nih, ya, untuk kesehatan. Nah, Saudara, sebenarnya beda. Ya, kita lihat nih, ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Bapak Ibu Saudara bisa screenshot, ya. Nah, bisa menjadi pegangan nih. Ya, kalau orang mengajak Anda, walaupun ada manfaat yang dikatakan kesehatan, ya. Yang lebih menarik lagi adalah adanya orang Kristen yang ikut mempraktekkan mengingat manfaat kesehatan tadi. Lebih dari itu, ada juga gereja-gereja yang pada hari-hari tertentu mengadakan kelas tai chi dan yoga. Ya, saya kaget, Saudara. Waktu saya pergi ke satu daerah, ya, saya pas datang hari Sabtu, saya mau pelayanan hari Minggu. Ternyata sorenya itu ada orang berolahraga. Itu kan, yang diselenggarakan oleh gereja tersebut. Ternyata olahraganya yoga. Ya. Jadi memanggil guru yoga. Ya. Ada kelas tai chi-nya juga di hari yang lainnya. Itu pendetanya ngomong seperti itu. Wah, Saudara, waktu saya dengar seperti ini, saya mulai bicara. Tujuannya apa? Selalu kedoknya adalah untuk kesehatan. Tapi apakah Anda tahu apa itu tai chi, apa itu yoga? Nah, sekarang kita bedah malam hari ini, ya. Nah, malam hari ini kita sampai jam 12. Nah, karena membedah hal ini, ya, ada kuasa-kuasa yang sumbernya bukan dari Tuhan, ya. Sekarang tai chi, ya. Apa itu tai chi? Tai chi, ya. Tai chi lebih tepatnya disebut tai chi chuan, ya, yang diakui sebagai kekuatan tertinggi, ya. Nah, tai chi adalah seni bela diri meskipun sering disebut sebagai meditasi bergerak. Dan itu
diajarkan lebih sebagai praktek meditasi dan meningkatkan kesehatan daripada sebagai seni bela diri. Ya, nah sekarang lihat dasarnya, dasar dari Tai Chi. Dasar dari Tai Chi adalah kepercayaan Tao. Ya, Chi diyakini menjadi kekuatan hidup yang mengikat di alam semesta, bergerak melalui saluran tak terlihat dalam tubuh yang disebut meridian. Nah, jadi ini sumber daripada Tai Chi ini adalah kepercayaannya kepada Tao. Ya, nah sekarang Taoisme mengajarkan bahwa memperkuat dan mendorong Qi batinnya seseorang akan membuat kesehatan yang akan membawa kesehatan yang baik dan umur panjang serta memberikan manfaat secara spiritual. Ya, jadi ini idenya nih, mendorong Qi ya dengan diiming-iming seperti ini. Terus ya, teknik pernapasan tertentu, meditasi, dan gerakan tubuh diajarkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan Qi. Kepercayaan ini adalah dasar daripada Tai Chi. Ya, nah saudara, apa yang Anda lakukan ketika melakukan Tai Chi? Itu dilajak ya untuk melatih pernafasan dan gerakan tubuh. Walaupun disebut bela diri, tapi enggak kasar kayak silat itu enggak. Ya, dia lebih ke apa ya, pernafasan dan gerakan tubuh yang lembut seperti itu. Ya, melatih pernafasan karena Qi itu adalah udara. Ya, dari itu coba menghirup dan sebagainya itu dilatih dalam pernapasannya seperti itu. Nah, saudara, walaupun itu tujuannya untuk kesehatan, alasannya itu seperti itu. Tapi kita perhatikan, ya, tidak ada Tuhan tertinggi atau pencipta di Taoisme. Semua itu berasal dari Tao yang merupakan prinsip yang tidak mengarah pada satu sosok atau sumber penciptaan. Ya, nah dari Tao datang Yin dan Yang, dua kekuatan yang diwujudkan dalam penciptaan. Kekuatan ini muncul berlawanan, tetapi sebenarnya berada dalam keadaan perubahan terus-menerus yang konstan bergabung satu dengan yang lain. Qi mengalir lebih harmonis ketika Yin dan Yang seimbang. Keseimbangan ini dibawa melalui diet khusus atau jamu, ramuan, atau latihan, atau teknik pernafasan dan gerakan-gerakan tubuh. Ya, itu Qi. Ya, coba nanti yang sekarang pernah ikut Qi atau masih ikut Qi, sekarang harus mempertimbangkan apakah Anda masih melanjutkan walaupun tujuannya itu untuk kesehatan. Ya, dia nggak ada unsur Tuhan sedikit pun ada di situ. Ya, ya, ingat deh ya, olahraga ya olahraga, ya, tapi olahraga yang tidak berbau-bau ya kepercayaan, keyakinan seperti Tai Chi ini sebenarnya ada unsur yang didukung oleh Tao tadi loh. Sekarang ada aliran Taoisme, seperti itu ya. Dan nanti Anda boleh cari tahu tentang Taoisme itu apa sendiri lebih banyak. Nah, sekarang yang kedua ya, yoga. Ya, nah yoga. Ya, yoga memang dianggap memberi keuntungan dalam hal fisik dan rohani, namun juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Ya, menurut Laurent Willis yang pernah terlibat praktek yoga dan New Age Movement ya selama 22 tahun mengatakan bahwa ada bahaya-bahaya terhadap iman seseorang kepada Kristus di dalam melakukan yoga itu. Nah, bahayanya apa? Pertama, ya, yoga mengandung gerakan unsur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewi. Semua gerakan dan posisi tubuh berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Ya,
Jadi tarian-tarian yoga itu sebenarnya ada artinya. Ditujukan kepada 3.300 ya. Nah, ribu ke dewa dewi tadi itu. Ya, 330 juta, sorry ya. Dewa dewi. Jadi semua gerakannya itu ada artinya. Itu tari-tarian yang dipersembahkan kepada dewa dewi. Ya, makanya banyak yang melakukan yoga itu kan kelompok orang-orang India ya. Nah, guru-gurunya begitu. Kenapa? Mereka unsur tarian kepada dewa dewi itu banyak ada di sana ini. Mereka yang lebih menguasai, mengontrol lebih banyak di situ. Yang kedua, saudara, ya, bahayanya mengikuti yoga. Dalam yoga terdapat praktek pernapasan yang disebut pranayama. Nah, kata prana berarti kekuatan hidup. Ya, jadi mereka melakukan pelatihan pernafasan. Nah, ini untuk menyedot prana. Ya. Nah, pernapasan pranayama merupakan cara untuk mengontrol energi mistis dalam tubuh. Jika seseorang mampu mengontrol energi secara sempurna, maka dia akan menjadi maha hadir dan maha kuasa. Jiwanya dapat berada di mana saja dan melakukan apa saja. Ya. Nah, saudara, dengan pernapasan begitu menarik, ya, dia bisa maha hadir tuh, ya, jiwa melayang, seperti gitu ya. Nah, dalam apa ajaran yoga tersebut. Nah, saudara, yang ketiga, ya, saya hanya tuliskan apa yang saya dapat tentang hal ini ya. Konsep mengosongkan pikiran dalam meditasi. Sasaran dari latihan yoga adalah untuk membangun kundalini atau kekuatan Dewi Ular. Kundalini itu Dewi Ular. Yaitu kekuatan ilahi yang sedang tidur di dalam diri manusia. Ya, nah ini membangun kekuatan jiwa, kekuatan jiwa seperti yang kita bahas kemarin dulu ya. Nah, mereka melakukan hal yang sama dalam yoga ini. Karena apa? Mereka mengakui bahwa di dalam diri manusia ini ada kekuatan tapi sedang tertidur. Harus dibangunkan, ya, membangunkan kekuatan itu. Dengan apa? Dengan berpikir. Ajaran Kristen bukan mengajarkan tentang positive thinking, bukan. Ya, hati-hati dengan ajaran kekuatan pikiran. Kekuatanmu bukan karena Anda berpikir, bukan. Ingat ya, bukan seperti itu. Banyak orang melatih orang-orang berpikir yang positif. Bukan. Iman itu bukan berpikir positif. Iman itu berpikir absolut. Amin. Absolut sama positif itu beda. Absolut itu mulia, absolut itu sumbernya dari surga, dari Allah. Tapi kalau pikiran positif itu adalah pikiran dari keinginanmu yang pengen enak. Ya, yang pengen baik. Makanya Anda berpikir positif. Amin. Nah, Pama ya, orang lagi makan apa gitu ya, makan tempe. Ya, kamu jangan berpikir kamu sedang makan tempe. Ya, kamu berpikirlah kamu sedang makan steak, daging, gitu ya. Walaupun mulutnya ngunyah tempe, gitu kan. Nah, pikirannya berpikir ini yang kukunyah adalah daging, ya. Nah, tenderloin. Oh, gitu ya, kunyah. Padahal dia ngunyah tempe. Jadi tempe rasa steak, ya, tempe rasa daging, karena dia berpikir seperti itu. Nah, saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8 mengajarkan kita atau mengingatkan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua adil, semua yang mulia. Amin. Yang bisa didengar, yang sumbernya dari Tuhan. Bukan keinginanmu sendiri atau yang ambil dari alam seperti itu. Nah, yang ketiga, saudara,
selain Tai Chi, selain yoga, ada juga sumber kuasa yaitu dari Reiki, ya. Apa itu Reiki? Reiki adalah terapi alternatif dari Jepang yang menggunakan energi sebagai media penyembuhannya. Terapi ini diyakini memiliki banyak manfaat, mulai dari meredakan nyeri, mengurangi stres, hingga mendukung pengobatan kanker. Ya, nah, Reiki berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Rei yang berarti semesta dan Ki yang berarti aliran. Jadi kalau boleh dikatakan itu aliran semesta, ya, aliran energi yang berarti aliran energi pada makhluk hidup. Secara harafiah, Reiki bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki alam semesta. Terapi ini diciptakan oleh Dr. Mikao Usui pada tahun 1922 sebagai terapi alternatif untuk melengkapi pengobatan modern. Ya, nah, kaum Reikis mengenal aliran ini sebagai energi universal yang merupakan bentuk penyembuhan lewat kekuatan alam atau natural force. Dalam mistik Cina kuno, penggunaan kekuatan alam ini dinamakan Qi. Bentuk-bentuk penyembuhan melalui energi Qi antara lain Qigong, ya, pranic healing, ya, deletion, dan polarity balancing atau keseimbangan polaris. Ya. Nah, teknik penyembuhan Reiki sangat sederhana, yakni sang praktisi Reiki menempelkan tangannya di atas pasien. Lalu sang Reikis menanamkan sugesti kepada pasien agar ada keinginan sembuh yang kuat. Setelah itu energi muncul dari sang Reikis dan mengalir ke seluruh tubuh pasien itu. Ya, nah, bagi kaum Reikis, energi Reiki ini cukup cerdas dan mengingat pakemnya adalah alam semesta atau universe yang merupakan tempat yang cerdas untuk didaya gunakan. Energi ini seolah bisa bergerak otomatis ke tempat yang dituju di tubuh pasien serta bisa melakukan apa saja yang patut dilakukan pada bagian-bagian tubuh pasien. Di samping itu, energi ini bisa dipandu oleh praktisi yang memiliki intelijensia yang lebih tinggi, ya. Nah, saudara, energi ini bisa mengatur dirinya sendiri dan banyak keluar dari sang praktisi penyembuh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Semua pergerakan energi ini seolah-olah tanpa disadari, ya, betul oleh sang penyembuh Reiki. Tugas sang penyembuh ini adalah memberikan jalan keluar, menjaga ruang penyembuh, tetapi terbuka luas dan memperhatikan atau mendengarkan tanda-tanda hingga tahap penyembuhannya berikut. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, teknik yang dipakai adalah Usui System of Natural Healing yang ditemukan oleh Dr. Mikao Usui awal tahun 1922. Sang gembala Reiki ini berasal dari Jepang yang sebutannya Grand Master Usui. Ya, nah, saudara, tadi Dewi Ular, ya, ini adalah tadi dikatakan ada yang namanya Kundalini, ya. Apa itu Kundalini? Ya, sekaligus kita bahas, ya, Bapak Ibu Saudara, ini hanya pengetahuan saja. Saya bukan sedang mengajari Bapak Ibu Saudara tentang Reiki, tapi ini paling enggak Bapak Ibu Saudara enggak terlalu awam tentang apa yang dilakukan oleh para Reikis, ya. Nah, kemudian ada pula istilah Kundalini, ya, yang berarti healing, channel dan cakra yang telah dibuka sehingga kita dapat mendapatkan akses ke energi bumi, ya. Kundalini. Dalam bahasa Sanskerta, Kundalini berarti ular yang melingkar. Ia menjadi nama salah satu jenis teknik meditasi yang merujuk pada kepercayaan kuno bahwa setiap orang membawa energi ilahi di dasar tulang punggungnya ini loh, ya. Nah, jadi energinya ini ada di tulang punggung ini. Mereka keyakinannya seperti itu. Tradisi meditasi ini berupaya membangkitkan, melepaskan, dan memanfaatkan energi tersebut. Namun tradisi meditasi Kundalini diduga sudah dipraktikkan di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi di India. Ya, jadi sudah cukup lama. Meditasi Kundalini diperkenalkan di dunia barat oleh Yogi Bhajan. Ya,
6 dekade silam, Yogi Bhajan juga tercatat mulai mengembangkan dan memperkenalkan bentuk yoga Kundalini yang khas di Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Pada dasarnya, setiap orang memiliki energi Kundalini yang besar. Untuk membangkitkan, menerima, dan menggunakannya diperlukan konsentrasi tinggi untuk kesiapan tubuh, pikiran, dan emosi. Tanpa mengendalikan yang baik, tak hanya sulit, diperlukan energi Kundalini justru berbahaya jika tidak diterima dengan sempurna. Kekuatan yang dihasilkan dari meditasi Kundalini melepaskan sebanyak 7 cakra pada tubuh, cakra sahasra alias energi tertinggi yang berada di atas kepala ini. Jadi 7 cakranya. Nah, ada orang membuka cakra dan sebagainya itu, ini merupakan salah satu ajaran-ajaran dari yoga atau Kundalini ini ya. Dengan membangkitkan energi tersebut, maka membersihkan sistem tubuh dari segala gangguan pada mental, spiritual, dan fisik. Ya, dan fisik. Nah, saudara, itu yang terjadi ya di kalangan para orang-orang dunia. Mereka menggali kekuatan dengan Tai Chi, dengan yoga, dengan Reiki. Nah, di Reiki ini ada Kundalininya seperti itu. Sebenarnya itu hal yang membahayakan. Jadi saya harap Bapak Saudara, orang-orang percaya nggak boleh ikut Reiki, nggak boleh ikut Tai Chi, ya, nggak boleh ikut yoga, ya, walaupun alasannya kesehatan, ya. Alkitab mengatakan ibadah itu kalau disertai ya dengan sungguh-sungguh akan memberikan rasa untung ya baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Amin. Nah, jadi sehat sebenarnya dalam ibadah itu. Dan di dalam ibadah itu juga ada gerakan-gerakannya. Apalagi orang karismatik kalau memuji Tuhan kan sambil lompat-lompat juga. Itu enggak enak. Nah, olahraga juga dalam ujian dalam hadirat Tuhan. Ya. Nah, saudara, ada juga nih yang secara rohani. Kalau tadi dan itu ya Anda boleh bilang, itu saya nggak ikut. Tapi ya sering kita sekarang nggak menyadari. Ada orang-orang yang menggali kekuatan bukan karena ketaatan akan Tuhan. Ya, dia hanya mendapat impartasi. Istilahnya adalah transfer urapan. Nah, ya, transfer urapan. Ini bahaya, saudara. Ya, jadi orangnya nggak kenal Tuhan, tapi dia dapat urapannya, dapat kuasanya. Lukas pasal 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar ya dari diriku. Nah, saudara, jadi ini ada impartasi. Dari seseorang bisa pindah ke orang lain. Ya. Nah, walaupun perempuan ini nggak mengenal, ya, nggak ada janjian dulu dengan Yesus, tapi dia bisa ambil juga itu urapan itu dan bisa pindah dan membuat orang itu mengalami kesembuhan. Ya, dia menerima kuasa kesembuhannya. Tetapi otoritas hanya diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ya, urapan bisa dijual juga demi uang, saudara. Ya, ada orang yang menjual urapan, ada juga. Ya, nah, coba lihat ini. Kisah 8, 18, 19. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan, rasul-rasul itu menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ada orang-orang yang menawarkan duit juga nih. Nah, ada praktek juga. Kalau ini contohnya, orang supaya mendapatkan urapan, dia mau beli urapan itu kan, supaya dia dapat kuasanya. Tapi saudara, ada juga hamba-hamba Tuhan yang dia jual urapan supaya dia dapat keuntungan dari urapan itu. Ya, ada orang datang pada saya bilang ini, Pak, saya ditanya sama seseorang hamba Tuhan si A, ya saya nggak sebut namanya. Dia tanya gini, kamu saya dengar sakit, mau operasi ya,
ke Pineng, ya. Nah, kamu operasi di sana berapa nih? Dan ada berapa benjolan yang harus diangkat itu? Satu benjolan berapa? Nah, satu benjolan kurang lebihnya ya sekitar 50-60 juta. Jadi kedua ya sekitar 120 lah begitu Pak, itu ya kurang lebihnya. Ya 120-150 lah sama ini dan itu. Oke lah, nggak usah ke sana. Aku mau doa puasa buat kamu, ya. Nanti kamu nggak usah dioperasi. Ya sudah, sama saya setengah harga saja. Saya ditawarin gitu Pak. Jadi dia tahu harga di sana itu sekitar 100 sampai 150 juta. Jadi dia bilang ini, sama saya, saya tekunin, ya nanti kamu ngalami gini, udah setengah harga saja. Saya kaget Pak, kok ada ya hamba Tuhan muda seperti itu, ya. Nah, saudara, hati-hati ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah nanti penuh dengan kuasa. Jangan pernah pasang tarif. Anda mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma juga. Amin. Karena apa? Urapan itu bisa dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan juga. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini. Otoritas hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatan kepada kehendaknya. Kehendaknya adalah ia ingin berbicara di dalam hati orang percaya agar dapat mengubah cara berpikir orang itu dengan firman-Nya. Satu saja yang perlu, yakni duduk di kaki Tuhan, mendengar Dia membukakan kebenarannya. Amin. Ya, membukakan kebenarannya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini, ya, banyak orang sibuk sendiri dengan pengakuan iman, dengan meditasi, dengan penyembah Allah atau worship seperti tadi saya katakan, ya, dengan menarik-narik urapan, ya, dari berbagai macam benda atau ya dari sana sini, lari sana sini untuk terima transfer urapan atau kuasa dari orang lain. Tapi orang-orang itu enggan untuk mendengarkan suaranya. Itu namanya berbeda selera dengan dia. Menurut maunya sendiri saja. Bukan maunya Tuhan Yesus. Bagaimana Anda dapat memperoleh otoritasnya? Ya, saudara perlu diketahui. Ini penutupnya, ya, closingnya. Ketahuilah bahwa bumi tetap miliknya Allah. Amin. Jadi semua yang dicari oleh orang-orang dari media apapun juga ini di luar Allah itu, mereka nggak mengerti. Memang, ya, kebenarannya, dulu Adam diberi kuasa, dirampas sama si iblis. Yang dirampas bukan buminya, yang dirampas kuasanya, betul? Tapi bumi dan segala isinya tetap miliknya dia. Kalau Anda tetap mendengarkan suaranya, Anda punya otoritasnya. Walaupun otoritas Adam sudah ada di tangan si iblis. Dia mengangkat anak-anaknya. Setiap orang yang percaya kepadanya, menurut Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, akan menerima kuasa. Betul? Jadi ketika kita percaya, ada aliran kuasa yang baru yang bersumber dari Yesus. Adam yang pertama mematikan, Adam yang kedua yaitu Yesus menghidupkan. Kenapa? Muncul aliran-aliran yang baru. Jadi boleh dikatakan, bumi itu tetap miliknya Tuhan. Amin. Nah, sejak bumi dijadikan sampai sekarang, bumi ini tak pernah dimiliki oleh iblis. Yang dilakukan iblis ketika menjatuhkan Adam dan Hawa adalah merampas kekuasaan otoritas Adam terhadap bumi ini. Kekuasaan itu yang ia tawarkan kembali kepada Tuhan. Yesus dalam pencobaan di atas gunung yang tinggi sambil memperlihatkan seluruh kekayaan bumi. Ya, Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Hagai pasal 2:8-9. Aku akan mengguncangkan segala bangsa
sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah, saudara, apapun yang ada di bumi ini masih punyanya Tuhan. Tuhan bisa berikan kepada Anda. Amin. Nah, Matius 48. Ini ceritanya bagaimana iblis pernah menawarkan kuasa. Kuasa apa yang diberikan, yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus? Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Nah, saudara, iblis pernah menawarkan kuasa yang pernah dirampas, mau ditawarkan kepada Yesus. Nah, saudara, kekuatan alam adalah sarana disiplin. Setelah ia mengalahkan si iblis melalui ketaatannya yang sempurna, ia berkata bahwa segala kuasa bumi, baik di surga maupun di bumi, telah dikaruniakan kepadanya. Kini, ya, balik. Kini ia mengatur seluruh bumi dan mempergunakannya untuk mendidik dan menyempurnakan rencananya dengan manusia. Sama seperti dahulu ia pernah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Demikian juga ia sekarang sering mempergunakan bencana-bencana alam untuk mengatur bangsa-bangsa untuk datang berlutut di bawah kakinya. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya, ayat-ayat ini ayat yang umum, enggak saya kupas. Kejadian 19:24-25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang api atas Sodom Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggal balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Siapa yang ngontrol? Yang ngontrol Tuhan langsung di sini, ya. Yesaya 29 ayat 5-6. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang, sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Ya, nah ini Tuhan bisa melakukan hal yang lebih hebat daripada apa yang digali kekuatan dari dunia ini. Yunus 1:4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, setelah pendisiplinan ini dilakukan, Tuhan yang mengatur semuanya supaya Yunus boleh balik kepada rencana Allah untuk berbicara kepada raja di Niniwe itu. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan, tentang power and authority sudah kita selesaikan malam hari ini. Besok kita akan lanjut tentang batas-batas otoritas. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.